حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tentu kalian sudah tahu tentang Perang Badar dan Perang Uhud. Tapi Perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan kaum kafir tak hanya pada perang itu. Ada banyak perang-perang lain yang dilalui Rasulullah demi tegaknya Islam. Salah satu perang dahsyat tapi jarang dibahas adalah Perang Zatul Riqa'ah. Apa peristiwa dahsyat yang terjadi dalam peperangan ini? Benarkah Nabi Muhammad hampir saja syahid? Simak video ini agar tidak sesat. Perang Zatul Riqa'ah terjadi pada 7 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 4 Hijriah, tapi langsung dibantah oleh Abu Musa al-Asy'ari, yang turut serta dalam perang ini. Perang Zatul Riqa'ah adalah perang kaum muslimin melawan Bani Mahari dan Bani Salaba dari Gutofan. Kedua kelompok ini melakukan penyerangan kepada Rasulullah beserta pasukan kaum muslimin. Orang-orang ini adalah yang turut serta mengepung kota Madinah saat Perang Ahzab. Mereka berniat membantu orang-orang Yahudi saat itu. Rasulullah pun tanggap akan hal ini. Makanya beliau mengirim pasukan untuk menghadapi orang-orang Gofatan. Kalahnya orang-orang Yahudi dan Gofatan di Perang Khaybar tak menyurut semangat mereka untuk memerangi umat muslim. Orang-orang Gofatan bertekad untuk menyerang kota Madinah. Rasulullah kemudian memimpin kaum muslimin untuk menghadapi musuh. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin tak sedikit pun takut menghadapi mereka. Rasulullah dan pasukannya langsung mendatangi tempat orang-orang Gofatan. Hal ini dilakukan untuk memberitahu dengan siapa mereka berhadapan. Ketika menuju Gofatan, Rasulullah bersama pasukannya hanya terdiri 400 orang. Ada juga yang mengatakan 700 orang, mereka hanya membawa sedikit hewan tunggangan dan menempuh perjalanan berat. Inilah yang melatar belakangi nama perang tersebut. Perang ini dinamakan Perang Zatul Riqa'ah. Sebab para sahabat menambal luka pada kaki mereka dengan kain. Akibat menempuh perjalanan dengan jalan kaki, karena tunggangan sangatlah terbatas, sehingga mereka terpaksa bergiliran untuk mengendarainya. Satu kendaraan, untuk 6 orang secara bergantian. Hal ini dijelaskan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berkata, pasukan yang ikut dalam Perang Zatul Riqa'ah memang sedikit. Sebab mereka berada di berbagai tempat, ada pasukan yang berjaga dalam kota Madinah, ada yang di Khaybar, ada yang di Fada, serta tempat-tempat lainnya. Kaum muslimin berada di pos-pos strategis untuk menghadang jika suatu waktu ada yang menyerang. Karena orang-orang Gofatan bisa masuk ke Madinah lewat berbagai jalan. Karena itu butuh penjagaan juga di Madinah. Perjalanan Rasulullah bersama pasukannya dilakukan siang dan malam. Mereka melalui padang pasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi sahabat-sahabatnya yang setia mendampingi di kala susah dan senang. Mereka tak pernah mengeluh walaupun harus berjalan kaki selama berhari-hari. Terkena panas dan debu pasir, kemudian ketika malam harus merasakan dingin. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di Gofatan yang berada di timur laut kota Madinah. Saat sampai di Gofatan, tidak ada yang berani melawan kaum muslimin.
Padahal, jika dari segi jumlah kaum muslimin jelas kalah banyak, tenaga mereka juga habis sebab menempuh perjalanan yang berat. Luka-luka mereka membuat fisik tak seperti biasanya, jika dibandingkan dengan orang Gofatan yang berada di wilayahnya sendiri. Tentunya mereka mengenal baik sebab wilayah mereka. Namun mereka hanya berdiam diri di rumah masing-masing, padahal sebelumnya orang Gofatan sangat bernafsu untuk memerangi kaum muslimin. Kondisi ini tentu membuat kita bertanya-tanya, mengapa nyali orang-orang Gofatan tiba-tiba ciut? Padahal, dari segi jumlah dan persiapan, mereka bisa saja menang. Kaum muslimin yang menempuh perjalanan itu, hatinya telah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah berikut ini. Aku ditolong dengan rasa takut yang dimasukkan ke hati musuh, dalam jarak tempuh 1 bulan. Hadis riwayat Bukhari. Rasa takut ini juga telah diabadikan dalam Al-Quran, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan. Keterangan itu, tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zolim. Quran Surah Ali Imran ayat 151. Dalam peperangan ini, malaikat Jibril mengajarkan sholat khauf kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini dilakukan saat dalam keadaan takut terhadap musuh di dalam peperangan. Mengenai pelaksanaan sholat khauf ini, Rasulullah mengajarkan ada 3 cara. Yang pertama, jika musuh bukan berada di arah kiblat dan jumlahnya sedikit, maka imam membagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok berdiri menghadap musuh, 1 kelompoknya lagi berada di belakang imam. Imam mengerjakan sholat sebanyak 1 rakaat bersama kelompok pertama. Ketika imam berdiri untuk rakaat kedua, kelompok pertama menyegerakan sholat sisanya, sebab berpisah dengan imam. Setelah selesai sholat, kelompok pertama menghadap musuh, lalu kelompok kedua melakukan sholat. Bagi imam disunahkan untuk memperpanjang bacaan agar yang baru mulai sholat, bisa mengikuti imam. Ketika tasyahud akhir, kelompok kedua menyegerakan sholat sisanya. Bagi imam disunahkan untuk menunggu kelompok kedua ini agar bisa bersama-sama saat salam. Kedua, jika musuh berada di arah kiblat, imam membuat 2 saf. Takbir dilakukan dengan 2 saf itu. Saat sujud rakaat pertama, imam dan saf pertama melakukan sujud, saf kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Jika imam sudah mengangkat kepalanya, barulah saf kedua bersujud dan mengikuti imam. Kemudian saat tasyahud akhir, imam dan 2 saf itu bersama-sama salam. Ketiga, ketika keadaan genting, atau perang sedang berkecamuk, cara melakukan sholat adalah bisa sambil berjalan, mengendarai, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Diperbolehkan juga dalam keadaan tersebut melakukan pekerjaan yang lain, seperti melakukan beberapa pukulan kepada musuh. Saat pulang dari Gofatan, Rasulullah sempat ditawan. Hal ini diceritakan oleh Jabir dan diriwayatkan oleh Bukhari. Saat itu, pasukan Islam berteduh di bawah sebuah pohon termasuk juga Rasulullah. Beliau menggantungkan pedangnya di pohon, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil pedang itu lalu diarahkannya kepada Rasulullah. Orang tersebut hendak membunuh Rasulullah. Jika saja orang itu membunuh Rasulullah, ia akan disanjung oleh warga Gutofan.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Rasul-Nya. Terjadilah dialog antara Rasulullah dengan orang tersebut. Orang itu berkata, "Apakah kau takut kepadaku?" Tanpa ragu-ragu Rasulullah menjawab bahwa ia tidak takut sama sekali. Karena tidak melihat rasa takut sedikitpun, orang itu kemudian berkata, "Siapakah yang akan menyelamatkanmu dariku?" Tentu saja Rasulullah menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lelaki itu sampai mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali, dan Rasulullah tak pernah mengganti jawabannya. Kemudian pedang itu terjatuh dari tangan lelaki itu. Rasulullah kemudian mengambilnya dan menodongkannya kepada orang itu dan berkata, "Siapakah yang akan menyelamatkanmu?" Lelaki itu tak mampu menyebut nama Allah, ataupun berharap berhala-berhala yang disembahnya untuk menolong. Ia pun meminta untuk diampuni. Rasulullah pun menanyakan, "Apakah engkau bersedia bersahadat atau tidak?" Namun lelaki itu tak mau. Ia berkata, "Aku berjanji tidak akan memerangimu dan tidak akan berpihak pada kaum yang memerangimu." Kemudian Rasulullah membebaskannya dan tidak membalas perbuatannya. Sahabat beriman, ada banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad saat berdakwah melalui perang yang sering membahayakannya. Namun beliau memiliki sahabat-sahabat yang setia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung. Menurut kalian, yang manakah perang paling dahsyat sepanjang sejarah Islam? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.